Aisyah Buleleng beserta jajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih juga kami sampaikan kepada panitia milad yang telah bekerja keras melaksanakan beberapa kegiatan, dan salah satu kegiatannya yaitu adalah menanam bahan atau tanaman pangan di lahan Aisyah. Kita bisa lihat dan saksikan di sekitar halaman TK Aisyah, dan kemarin juga sudah panen. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada hari ini bahwa adalah merupakan puncak milad Aisyah Buleleng yang diselenggarakan oleh Aisyah Buleleng, puncak milad ke-108 dan Nasyiatul Aisyah ke-94. Selanjutnya kami mohon izin Bapak Ibu untuk membacakan pidato milad Aisyah ke-108 pimpinan pusat. Pidato milad 108 Aisyah memperkokoh ketahanan pangan berbasis desa Oriyah Toyibah menuju ketahanan nasional oleh Dr. Apoteker Salma Orbayina MKes, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, 19 Mei 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, Aisyah tahun ini memasuki usia ke-108 miladiah, berdiri sejak 19 Mei 1917 Masehi hingga 19 Mei 2025 Masehi, atau ke-111 Hijriah 2027 Rajab 1335 Hijriah hingga 27 Rajab 1446 Hijriah. Mari kita senantiasa berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang diberikan kepada kita semua, wabil khusus kepada Aisyah kita tercinta, sehingga Aisyah tetap berdiri tegak di usia 108 tahun ini. Di usia 108 tahun ini, Aisyah tetap berkomitmen untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud musyawarah Islam, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Risalah Perempuan Berkemajuan yang menjadi salah satu keputusan Muktamar Aisyah ke-48 tahun 2022 di Surakarta menjelaskan bahwa gerakan dakwah Aisyah terinspirasi dari pemahaman ayat Al-Quran Surah An-Nahl ayat 97 yang memuat nilai-nilai dasar bahwa Islam memberi ruang dan kesempatan setara kepada laki-laki dan perempuan yang beriman dan beramal soleh untuk meraih kehidupan yang baik. Ayat tersebut mendorong para perempuan Aisyah untuk meraih ilmu pengetahuan dan teknologi, berkiprah di ruang publik, mengaktualisasikan segenap potensi fikir, zikir, dan amal, mengukur peradaban di seluruh aspek kehidupan,
untuk mewujudkan masyarakat dan bangsa yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat. Dengan demikian, meniscayakan dakwah sosial kemanusiaan semesta menjadi bagian integral dan tidak terpisahkan dari seluruh gerakan dakwah Aisyah. Salah satunya adalah dakwah di bidang pangan. Hadirin yang kami hormati, ketahanan pangan dan ketersediaan pangan di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara lain di dunia. Ironisnya, Indonesia menempati urutan ketiga dunia sebagai negara penghasil sampah makanan terbesar setelah Amerika Serikat dan Arab Saudi pada 2023. Dan dari data SIPSN di 2022, sebanyak 69,2 juta ton sampah dihasilkan Indonesia. Dari jumlah itu, 41,27% atau yang terbanyak ialah sampah dari sisa makanan. Sektor rumah tangga menjadi sumber utama timbunan sampah, yakni sebesar 38,28%. Sehingga kalau kita bicara tentang ketahanan pangan, tidak cukup hanya faktor keterbatasan lahan, faktor ekonomi, sosial, atau kesehatan, tapi juga faktor pendidikan. Literasi tentang ketahanan pangan menjadi sangat penting untuk dipahami bersama. Milad ke-108 Aisyah tahun ini mengambil tema memperkokoh ketahanan pangan berbasis desa Qaryah Thayyibah menuju ketahanan nasional. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pimpinan pusat Aisyah pada tahun 2012 telah merumuskan bahwa Qaryah Thayyibah adalah suatu perkampungan atau desa yang menjalankan nilai-nilai agama Islam secara kafah dalam segala aspek kehidupan yang meliputi akhlak, ibadah, dan muamalah. Artinya, Qaryah Thayyibah merupakan perkampungan atau desa yang masyarakatnya menjalankan ajaran agama, baik dalam konteks vertikal terhadap Allah, hablum minallah, dan secara horizontal di masyarakat, hablum minannas, serta hubungan terhadap alam semesta. Sikap dan tindakan relasional tersebut dipraktikkan ke dalam berbagai aspek kehidupan dalam ajaran Islam. Keberadaan perkampungan ideal tersebut tertuang dalam Al-Quran Surah Al-A'raf 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatum minas sama'i wal ardh. Artinya, sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Demikian juga Al-Quran Surah As-Saba ayat 19. Sungguh pada kaum Saba benar-benar ada suatu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 bidang kebun di sebelah kanan dan kiri. Kami berpesan pada mereka, makanlah rezeki yang dianugerahkan Tuhan dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedangkan Tuhanmu Tuhan yang Maha Pengampun. Dengan Qaryah Thayyibah diharapkan mampu membentuk negara yang gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Untuk mewujudkan Qaryah Thayyibah, maka harus berangkat dari keluarga yang menjalankan nilai-nilai agama dengan baik, menanamkan nilai persatuan dan kesatuan, tenang, damai, sehat yang disebut sebagai keluarga sakinah. Dari keluarga sakinah akan terbentuk Qaryah Thayyibah, dan dari Qaryah Thayyibah akan terwujud negara yang kuat, damai, aman, sehingga membantu terwujudnya ketahanan nasional. Secara khusus,
usaha menebar kebaikan yang diperankan Aisyah terkait dengan ketahanan pangan, salah satunya melalui gerakan Lumbung Hidup Aisyah atau GLHA. Lumbung Hidup Aisyah adalah suatu gerakan untuk memanfaatkan lahan pekarangan yang dikelola secara individu maupun kelompok agar dapat menjamin ketersediaan pangan baik bersumber dari tanaman maupun hewan yang bertujuan meningkatkan ketersediaan pangan dan perekonomian keluarga. Aisyah terus berkomitmen bersama pemerintah menggerakkan Soko Guru Ekonomi Nasional. Akhirnya, melalui pidato milad ini, pimpinan pusat Aisyah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Aisyah dimanapun berada, baik di tanah air maupun mancanegara, yang telah berkhidmat tak kenal lelah untuk Aisyah. Teriring doa, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Tanpa perjuangan ikhlas seluruh anggota, maka Aisyah tidak akan menjadi organisasi perempuan Islam berkemajuan yang terbesar seperti sekarang ini. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara milad ke-108 Aisyah dan juga milad ke-94 Nasyatul Aisyah. Bagi Nasyatul Aisyah, usia 94 tahun ini, usia yang hampir mencapai 1 abad ini, merupakan menunjukkan bukti komitmen perempuan muda Muhammadiyah yang tak pernah surut, kemudian terus tumbuh dan terus mencerahkan. Tema milad kali ini yaitu perempuan tangguh cerahkan peradaban, di mana tema ini tidak hanya menunjukkan Nasyatul Aisyah pada saat ini, namun juga Nasyatul Aisyah ke depannya. Perempuan tangguh tidak hanya mereka yang mampu menghadapi tantangan, tetapi mereka juga yang dapat menjadi agen perubahan dengan kekuatan iman, kekuatan jasmani, prinsip al-ma'un, dan juga prinsip kesetaraan. Nasyatul Aisyah mampu menggerakkan keluarga, mendidik generasi, membangun masyarakat, dan menyuarakan keadilan. Di era yang penuh dengan perubahan ini, Nasyatul Aisyah dihadapkan berbagai tantangan. Baik itu tantangan zaman mulai dari krisis identitas hingga persoalan moral dan juga persoalan kemanusiaan. Namun kami yakin, kami Nasyatul Aisyah harus percaya dengan nilai-nilai Islam berkemajuan, spirit kekeluargaan muda tangguh, komitmen kadar NA dan semangat kolektif kolegial, kita dapat menjadi pelita untuk peradaban. Perlu diketahui, PDNA Buleleng sempat vakum dari periode 2010 hingga periode 2022. Kemudian dengan semangat dari Bunda-Bunda Aisyah Buleleng, kami digalakkan kembali di tahun 2023. Dari tahun tersebut hingga sekarang, kami selalu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik dari ayahanda PDM, kemudian dari Bunda-Bunda PDA, teman-teman dari AMM, baik itu dari Pemuda, IPM, kemudian dari MM juga, maupun Ortom dan pihak lainnya. Semoga dukungan ini bisa menjadikan kami tetap semangat dalam menggalakkan kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih kami peruntukkan terkhusus kepada Bunda-Bunda Aisyah, terutama dalam serangkaian milad kali ini, di mana ini merupakan milad pertama kepengurusan kami yang dirayakan sebegini mewahnya. Pada milad kali ini merupakan milad yang sangat berkesan bagi kami. Kami mendapatkan berbagai pengalaman selama melaksanakan kegiatan serangkaian milad, mulai dari kegiatan posyandu dan posyandu balita dan juga lansia, kemudian kegiatan kunjungan sesepuh Aisyah,
kegiatan sosialisasi kesehatan mulut dan gigi, kemudian ada sosialisasi PHBS, penyuluhan ketahanan pangan, penyuluhan kesehatan reproduksi pada remaja, dan hingga saat ini kegiatan resepsi milad. Sebuah pengalaman yang berharga bagi kami Nasyatul Aisyah Buleleng. Dengan semangat milad tahun ini, saya pribadi berharap kami PDNA Buleleng dapat melanjutkan perjuangan-perjuangan dari bunda-bunda Aisyah, perempuan-perempuan tangguh yang telah memberikan pencerahan pada peradaban. Mencerahkan berarti membawa harapan, membangun keadaban, dan memuliakan kehidupan manusia. Albiru manitako, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat milad. Berhubung Muhammadiyah sedang menggencar-gencarkan sosialisasi tentang kalender Hijriyah, maka kami mengucapkan selamat milad ke-113 Hijriyah. Kenapa demikian? Karena kami dibebankan untuk mensosialisasikan kalender Hijriah. Jadi kami juga berharap Aisyah mohon bantuannya untuk mensosialisasikan kalender Hijriah ini ke semua lini. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Demikian juga NA tentunya ikut dengan ibu kandungnya ya, ikut ke 94 atau 97 dia mesti itu ya. Dimohon di masa-masa yang akan datang mensosialisasikan kalender Hijriah ini di semua tempat ya. Sehingga dunia yang sudah berkomitmen untuk menggunakan kalender Hijriah ini, kita juga ikut andil. Yang berikutnya kami mewakili ketua yang sekarang bertugas di Surabaya. Saya diminta untuk mewakili beliau untuk memberikan kedar sambutan yang pada intinya berkaitan dengan tema yang diusung oleh Aisyah pada milad kali ini, yaitu ketahanan pangan. Ketahanan pangan yang ujung-ujungnya merambah kepada keluarga. Kalau dalam tema Buleleng, sinergi dengan ketahanan pangan, kemudian ditambah dengan lingkungan, ini saya kira tepat sekali karena kaitannya nanti dengan lingkungan sekitar kita, yang mana Provinsi Bali sedang gencar-gencarnya melalui Ibu Gubernur Koster ya, untuk bagaimana sampah, terutama sampah masyarakat, sampah rumah tangga, sampah rumah tangga yang sudah kewalahan ya, di Provinsi Bali dan Pasar itu sudah kewalahan menampung sampah Kota Denpasar. Mudah-mudahan kita di sini juga dengan upaya kita bersama melalui Aisyah dengan pengelola sampah, dan ini sudah diinstruksikan oleh Gubernur Koster agar sampah-sampah ini, terutama sampah rumah tangga, bisa dikelola menjadi yang berguna untuk misalnya pupuk
tanaman dan sebagainya. Dan itu diinstruksikan juga kepada kelurahan-kelurahan. Jadi sampah-sampah di rumah tangga bisa dikumpulkan dan dikirim ke kelurahan untuk dikelola. Mudah-mudahan kita warga Muhammadiyah Aisyah bisa memulai dengan mengumpulkan sampah rumah tangga, kemudian disetorkan ke kelurahan. Nanti mungkin dikoordinir oleh ketua PDA, bagaimana nanti lingkungan kita menjadi lebih bersih, lebih bagus, dan bebas dari sampah, terutama sampah plastik. Berkaitan dengan ketahanan pangan, saya teringat dengan apa yang disebutkan tadi oleh ketua PDA, oleh Dinas Pertanian. Sudah saya lihat beberapa tanaman sudah tumbuh subur ya, bantuan dari Dinas Pertanian, baik Lombok maupun terongnya sudah berbuah. Cuman sayang tomatnya sudah kering, yang di bagian barat itu sudah kering saya lihat. Barangkali bisa dikembangkan nantinya dengan tumbuhan yang bisa dimanfaatkan di dapur, bisa dimanfaatkan tidak lagi membeli, tetapi sudah bisa dipetik, dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan ini bisa digerakkan di masing-masing keluarga. Artinya bisa ditanam dengan tumbuh yang singkat. Karena menurut peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2015 itu sekarang ini tren pertanian itu sudah bergeser ya, dari pertanian pedesaan ke pertanian perkotaan atau yang disebut dengan urban, di mana ada 4 cara untuk meningkatkan pertanian urban ini. Pertama dengan sistem hidroponik. Hidroponik artinya dengan menggunakan air sebagai tempat untuk tumbuhnya tanaman. Ya. Kalau aquaculture itu bisa kita kembangkan. Saya terinspirasi dengan pengembangan yang dilakukan oleh warga PMI. Jadi warga PMI juga sudah mengembangkan tanaman hidroponik ini. Jadi mungkin bisa bekerja sama dengan PMI setempat untuk bekerja sama mengembangkan pertanian urban melalui hidroponik. Ya, itu sudah banyak yang mengembangkan dan malah sudah dibuatkan, sudah jadi, tinggal ditaruh di rumah tangga. Kemudian yang kedua bisa melalui polybag, ya, bag-bag yang besar, tempat-tempat yang besar, dengan tentunya memang tidak bisa maksimal sebagaimana juga tanaman di tanah, tetapi paling tidak untuk tanaman-tanaman yang singkat itu bisa menghasilkan dengan komposisi unsur hara yang ada di dalamnya. Insya Allah tanaman itu bisa subur, menghasilkan. Dan yang ketiga, tanaman yang di pinggir-pinggir, ya, di tepi-tepi pagar, ini bisa dimanfaatkan juga dengan sisa-sisa botol-botol bekas atau bambu-bambu, sehingga tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Yang keempat,
memanfaatkan atap rumah. Jadi saya melihat di salah satu warga kita, Ibu Hajah Nurani, itu lantai atasnya itu sudah ada tumbuhan. Ini bagus untuk mendinginkan suasana, juga bisa menghasilkan. Dan barangkali bisa dikembangkan untuk menanam tanaman yang bisa menghasilkan dan bisa bermanfaat untuk rumah tangga sendiri. Jadi ketahanan pangan ini sudah sejak lama disosialisasikan oleh pemerintah. Cuman kita mungkin belum mengembangkannya, belum memahaminya. Selain undang-undang, peraturan pemerintah sudah banyak. Silahkan googling di Google, ketik saja ketahanan pangan, banyak sekali, ya. Narasi-narasi yang bisa kita kembangkan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Jadi tidak rumit, gampang dan mudah dilaksanakan. Cuman kita kadang-kadang tidak mau memulai, takut gagal, sehingga tidak pernah kita coba. Barangkali dengan motor pimpinan daerah Aisyah, ketahanan pangan ini bisa disemarakkan di masing-masing rumah tangga untuk di samping membantu pemerintah juga untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Jadi itu yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan Aisyah dan Nasi Aisyah, khususnya Kabupaten Buleleng, semakin maju, semakin berjaya, dan juga kita tentu saja butuh kerjasama. Tidak bisa bekerja cuma beberapa orang, tapi bekerja sama semua lini, semua pihak. Demikian juga dengan pimpinan daerah Muhammadiyah, kita terbuka agar bisa bekerja sama. Tidak ada dusta di antara kita. Jadi kita bekerja sama. Artinya kalau disebut Muhammadiyah, bukan berarti Muhammadiyah daerah Buleleng saja. Yang dimaksud dengan Muhammadiyah itu adalah dengan turunan-turunannya, termasuk Aisyah, Nasihatul Aisyah, dan ortom-ortom yang lain. Jadi mari kita sama-sama, jangan dikerjai bersama-sama. Kita bekerja sama, termasuk nanti kami informasikan bahwa kita sudah memulai pendirian PKU Muhammadiyah. Dengan nama PKU Muhammadiyah ini, jangan beranggapan ini punyanya pimpinan daerah. Ini punya kita semua, warga Muhammadiyah. Mari kita bersama-sama, selain membangun, nanti juga mengisi, khususnya kepada warga Muhammadiyah, boleh memindahkan kepesertaan keanggotaan ini BPJS, ya, ke PKU Muhammadiyah kita nantinya, sehingga PKU bisa bagus jalannya dari keanggotaan BPJS. Karena BPJS itu ada pasien, tidak ada pasien tetap dibayar, sehingga operasional PKU-nya nanti itu tidak tersendat oleh biaya. Jadi biaya itu dibayar oleh BPJS. Kalau ada warga Muhammadiyah yang ingin pindah
BPJS-nya ke PKU Muhammadiyah setelah nanti diresmikan, insya Allah 3 bulan lagi itu bisa berdiri, ya. Dan kita bisa operasional atas sokongan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi kita dibantu operasionalnya juga selama setahun dibantu juga, diamati jalannya. Mudah-mudahan ke depan PKU kita yang dulu mantan kalau saya bikin bekas salah ya, PKU itu nanti akan berdiri di lahan dulu BKIA Jalan Patimura nomor 118. Jadi tampilannya nanti akan beda seperti PKU yang ada di Jawa, karena market segala macam itu dibuat oleh Universitas Muhammadiyah Jogja. Mudah-mudahan bukan hanya sekedar tampilan, tapi juga operasional kita bisa mengadop PKU yang ada di Jawa. Kita berupaya untuk menjalankan sistem kesehatan secara Islami, karena di Buleleng belum ada, termasuk juga di Bali belum ada fasilitas kesehatan yang berbasis Islam. Mudah-mudahan ke depan kita bisa beroperasi dan bisa membantu warga Muhammadiyah atau warga non Muhammadiyah, termasuk juga warga non Muslim. Karena dulu di KIA itu banyak orang melahirkan warga non Muslim, banyak yang menyampaikan saya belum melahirkan di sini. Mudah-mudahan PKU juga seperti itu, dan nanti Muhammadiyah dikenal lebih baik dan bisa melayani masyarakat Buleleng dan sekitarnya dengan yang sebaik-baiknya. Dan mohon doa juga kepada ibu. Biasanya doa ibu itu lebih makbul ya. Mudah-mudahan PKU ini bisa terrealisir, bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita bersama. Demikian saja yang ingin kami sampaikan. Kami atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah sekali lagi mengucapkan selamat, dan mudah-mudahan pimpinan daerah Aisyah Buleleng dan pimpinan daerah Aisyah yang ada di Grogol, Seriri, Buleleng, termasuk juga Nasi atau Aisyahnya. Ya. Saya ingin buat nyanyian untuk Aisyah ya. Hayo hayo Aisyah, cincingkan lengan baju. Apa lagi? Bangsa kita menunggu. Ayo ayo Aisyah, cincingkan lengan baju. Bangsa kita menunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.